pidato Pak Bupati tadi kan ya. Kan ada 3 skema yang akan dilakukan untuk menyelesaikan hutang daerah yang terakumulasi dari 2012 sampai 2023. Iya. Kalau nggak salah terakumulasi sejumlah 155 miliar dan hutang real ya. iya, hutang real pemerintah itu. Iya. Dari 3 skema yaitu penagihan temuan BPK sebesar 81, ekstensifikasi dan intensifikasi potensi daerah, yang ketiga itu pinjaman. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Iya, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, Wakil Bupati tadi dalam rapat paripurna melalui pidatonya, saya selaku salah satu anggota Dewan tentu sangat apresiasi dalam artian bahwa sangat menyepakati skenario yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, karena kalau kita hitung-hitung akumulasi temuan sebesar 81, kalau itu bisa dimaksimalkan sudah hampir setengah dari hutang kita yang real hari ini, 150 miliar lebih itu. Nah, kalau dipadukan dengan katakanlah peningkatan dalam artian optimalisasi PAD yang ada di masa ini, saya pikir ini juga ikut membantu. Satu lagi yang ingin saya tambahkan, di luar rencana pinjaman, saya ingin menambahkan mudah-mudahan pemerintah daerah juga bisa melakukan penghematan, merasionalisasi anggaran di semua level OPD-OPD yang ada di Kabupaten Mamasa. Jadi kalau boleh ini disisir Pak, dalam artian satuan-satuan kegiatan itu mulai disisir kembali, mana yang skala prioritas tetap dipertahankan, yang non prioritas kalau boleh itu disisir kembali. Nah, kalau misalnya kita menemukan dana-dana yang bisa di-save untuk katakanlah pembayaran hutang, kenapa tidak? Nah, ini semua skenario yang menurut saya kita sangat sepakat terhadap pemerintah daerah. Kalaupun skenario hutang ini dilakukan, itu saya sepakat kalau memang sudah jalan terakhir. Ya, dalam rangka menstabilkan arus kas, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya strategi pertama, kedua, ketiga bisa dilakukan, kenapa tidak? Kami sangat setuju itu dilakukan. Karena hanya itu yang bisa membantu pemerintah daerah hari ini. Katakanlah temuan-temuan yang selama ini, dana-dana yang bocor, bagaimana dikembalikan, kemudian peningkatan PAD dan penghematan internal. Karena menurut saya ada beberapa belanja yang selama ini tidak optimal, kalau boleh semua disisir kembali, dioptimalkan ke hal-hal yang menurut kita hari ini saat yang bisa seperti itu. Ya. Ini terkait pinjaman Pak, kan ada masih kontroversi ini, ada yang menganggap bahwa kalau pemerintah daerah melakukan pinjaman berarti sama lagi dengan metode-metode sebelumnya. Kira-kira gimana itu? Iya, itu yang harus dianalisa mendalam oleh tim pemerintah daerah, dalam artian bahwa kalau memang tidak ada persiapan anggaran yang siap untuk membenahi BPJS dalam waktu dekat ini, ya tentu ada beberapa alternatif termasuk pinjaman. Tetapi harus dikoordinasikan baik oleh tim Banggar, tim yang ada di DPRD. Seperti apa solusinya? Menurut saya itu adalah salah satu alternatif. Tetapi bukan berarti bahwa itu satu-satunya jalan. Nah, kalau misalnya dalam waktu beberapa hari ini temuan-temuan itu bisa dikumpulkan untuk membayarkan hutang BPJS, kenapa tidak? Kenapa harus melakukan pinjaman seperti itu? Dan ini yang harus dianalisa beberapa hari ini untuk bagaimana pemerintah daerah tidak salah langkah dalam mengambil kebijakan strategis seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Oke, Ya. iya.